Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah memberikan balasannya fid dunya wal akhirah. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu, jamaah semuanya saya hormati. Tanpa terasa kita sudah menjalani 2/3 dari bulan Ramadan. Kita mulai nanti malam memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, di mana 10 hari yang terakhir merupakan afdalu ayyami Ramadan, hari-hari yang paling utama di bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir. Biasanya kalau di kampung awalnya semangat, pertengahan kurang, akhirnya yang akhir semangat. Sehingga untuk memotivasi ada namanya maleman loh tempat saya. Oke. Kalau di Jawa pasti ada maleman, ada giliran bawa nasi, ngerti tumpeng atau apa, untuk menyemangati, untuk memotivasi. Nggih, terserah motivasinya apa. Yang paling utama motivasinya bukan makanan, tapi yang utama motivasinya adalah ilmu. Kalau kita faham pentingnya 10 hari yang terakhir untuk ibadah, insya Allah tanpa dimotivasi dengan makanan, tanpa dimotivasi dengan hadiah tertentu, tetap semangat. Tapi kebanyakan orang kalau dimotivasi dengan materi itu baru semangat. Di satu daerah tarawihnya itu full sampai ke jalan-jalan, karena motivasinya pulang dikasih uang 20 ribuan, 50 ribuan. Kayaknya motivasi yang utama sebenarnya ilmu. Oleh sebab itu di pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang masalah Lailatul Qadar. 10 hari yang terakhir adalah hari yang istimewa dari bulan Ramadan. Kalimat ini jenengan ingat-ingat, 10 hari yang terakhir adalah hari yang istimewa dari bulan Ramadan, afdalu ayyami Ramadan, yang disampaikan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Maki. Jadi hari-hari yang utama di bulan Ramadan itu adalah 10 hari yang terakhir. Kenapa menjadi hari-hari yang utama? Karena 10 hari yang terakhir dimungkinkan akan ada yang namanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Afdali layani sana, afdali layali sana. Dari sekian malam yang ada dalam 1 tahun, itu yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Dan itu mayoritas ulama mengatakan ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di hari yang mana? Terjadi di 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir yang bagian mana? Di malam-malam yang ganjil. Dari malam yang ganjil itu malam yang mana? Pertanyaan kan ngoten toh. Malam yang mana? Versinya macam-macam. Kita lihat dalam kitab Fiqhul Islam Ba'dilatuh karya Dr. Wahbah Suhaili disampaikan wa arjahul aqwal indal ulama annaha fi lailatis sabi wal 20 min Ramadan.
Kaul yang lebih diunggulkan, pendapat yang lebih diunggulkan menurut pandangan para ulama, Lailatul Qadar itu tidak berubah dalam setiap tahunnya, terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Arjahul awal, akwal ya. Jadi pendapat yang paling unggul. Berarti banyak pendapat. Ada 40 pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Termasuk tidak hanya di Ramadan. Di bulan-bulan yang lain atau dalam satu tahun itu hanya sekali, hanya saja tidak khusus di Ramadan. Ada yang mengatakan demikian. Yang mengatakan hanya di Ramadan dan di 10 hari yang terakhir dan di malam yang ganjil, kaul yang paling diunggulkan, kaul yang paling kuat adalah malam 27 Ramadan. Malam 27 untuk tahun ini malam apa nih? Nanti malam 21. Malam Kamis, nggih. Malam Kamis. Niki pas mudik-mudik nggih. Rame-ramene mudik nggih. Malam Kamis nggih. Malam 27. Arjakul aqwal indal ulama annaha filalatis sabi wal ishrin min Ramadan. Qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, wallahi laqad alima Ibnu Mas'udin annaha fi Ramadan. Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah, sungguh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu mengetahui bahwa Lailatul Qadar berada di Ramadan. Wa annaha fi lailati sab'in wa isrina, dan Lailatul Qadar itu berada di malam 27. Walakin kariha ayyuh birakum fatatakhalu. Tapi Ibnu Mas'ud itu tidak menginginkan kalian mengetahui atau tidak beritahu pada kalian karena khawatir kalian akan menjadikan itu sebagai sandaran. Jadi artinya Ibnu Mas'ud orang yang tahu betul karena punya ilmu kasb, ilmu yang dibukakan oleh Allah. Kalau tanpa adanya kasab sulit untuk mengetahui walaupun ada tanda tanyanya. Karena hampir sama setiap malam. Hanya orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan untuk memastikan malam itu malam Lailatul Qadar atau bukannya. Termasuk Ibnu Mas'ud mengetahui bahwa Lailatul Qadar pada malam 27. Itu kan dulu, sekarang kan beda. Seperti tadi saya sampaikan, pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan berubah-ubah dalam setiap tahunnya. Ada yang mengatakan tetap dalam setiap tahunnya. Untuk pendapat yang mengatakan tetap dalam setiap tahunnya, yang paling unggul pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar pada malam 27. Dan juga ada hadis riwayat dari Muawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, marfu' hadisnya dari Muawiyah, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi lailatul qadri lailatus sab'in wa ishrina. Dalam masalah Lailatul Qadar, beliau menyampaikan malam 27. Wa yurajjihuhu qaulu Ibnu Abbas. Dan yang mengunggulkan malam 27 adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan begini, Suratul Qadar, salat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu ada 30 kalimah, salah sunah kalimatan. Kalimahnya ada 30. Kalimah itu kata, bukan huruf, kata. As-sabi'ah wal isrun fiha hiya. Sedangkan untuk yang ke-27 itu hiya. Di dalam yang terakhir itu kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta 1, matla' 2, fajr 3. Hatta matla'il fajr, sampai pada terbitnya fajar. Hiyanya itu jatuh pada ke-27, urutan yang ke-27 kalimat. Dan ada yang mengatakan begini, Lailatul Qadar, kata Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, hamzah, lam, qaf, dal, ra, itu ada 9. Dan di dalam surat Al-Qadar itu dibaca sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar, 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, 3. Dibaca sebanyak 3 kali.
Kemudian 9 dikalikan 3 sama dengan 27. Sehingga Lailatul Qadar menurut pendapat yang paling diunggulkan ya, itu jatuh pada malam 27 Ramadan. Kalau menurut pendapat ini, kalau memang ingin mudik, hindari malam 27. Malam 29 mawon. Tutup bisa di pelabuhan. Artinya sebelumnya atau menunggu hari raya dulu baru mudik. Iman-iman kalau memang itu malam Lailatul Qadar kemudian kita disibukkan di perjalanan, tidak sempat ibadah, karena memang sibuk, jadi kita tidak menjalankan sesuatu yang istimewa di malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat Lailatul Qadar itu tidak berubah dalam setiap tahunnya, antara malam 21 dan malam 23. Ada dua kemungkinan, 21, 23. Nanti malam 21, malam Jumat nanti malam. Bisa jadi nanti malam Lailatul Qadar. Imam Ghazali punya hitungan dan diikuti oleh Syekh Abu Hasan Asyadili bahwa Lailatul Qadar ditentukan awalnya Ramadan hari apa. Karena kemarin awalnya Ramadan hari Sabtu, maka dimungkinkan Lailatul Qadar itu pada malam 23. Berarti malam Ahad, malam 23. Ini Imam Ghazali secara pribadi. Kemudian Ahmad Zarruq diikuti oleh Ibnu Arabi mengatakan Lailatul Qadar dimungkinkan pada malam Jumat jika malam Jumat itu ganjil. Dan malam Jumat yang ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan nanti malam. Nggih kan? Nggih, nanti malam Jumat yang ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dimungkinkan nanti malam Lailatul Qadar. Nggih, seperti itu secara keilmuan nggih. Kalau menurut kaul yang kuat diikuti banyak ulama nggih, diunggulkan malam 27. Sedangkan yang malam 21, malam 23 itu pendapat-pendapat ulama secara pribadi. Tidak didukung oleh banyak ulama. Yang didukung oleh banyak ulama pendapat yang mengatakan malam 27. Hanya saja yang tidak bisa dipastikan. Ini kan pendapat, pastinya seperti apa kita tidak tahu. Kemudian tanda-tandanya, kalau malam Lailatul Qadar bagaimana? Di dalam satu hadis Rasul sampaikan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna samsa tatlu'u fi sabihati yaumiha bayda'a la su'a laha. Sesungguhnya hadis ini riwayat dari Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Dalam kitab Nailul Autar, Imam Syaukani menyampaikan hadis ini. Sesungguhnya matahari di subuhnya Lailatul Qadar itu keluar, muncul, terbit baydoa dalam keadaan putih, la su'a laha, tidak begitu kuat sinarnya, tidak menyilaukan. Putih tidak menyilaukan. Kenapa? Karena malaikat-malaikat dari malaikat yang ada di langit bahkan sampai ke Sidratul Muntaha itu naik turun membawa amal manusia, dan bahkan malaikat Jibril pada malam itu datang ke setiap rumahnya orang mukmin, dan hanya 3 rumahnya orang yang tidak didatangi. 1, mudminul khamri, orang yang selalu mengkonsumsi narkoba, pecandu narkoba, tidak akan datang oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, akilu lahmil khinzir, pemakan daging babi, juga tidak akan dimasuki oleh atau didatangi oleh malaikat Jibril. Ngapain malaikat Jibril ke situ? Hanya mengucapkan salam. Salamun, 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 salamun hiya hatta matla'il fajar. Menyampaikan salam ke masing-masing rumah tersebut. Kita tidak tahu, tapi keterangannya semacam itu. Makanya Islam itu harus dibarengi dengan percaya yang gaib. Kalau tidak percaya yang gaib, sulit
untuk menerima Islam. Isra Mi'raj itu ghaib. Artinya tidak ada saksi mata bahwa Rasulullah memang sampai Sidratul Muntaha. Dan orang yang menggunakan akalnya akan mengatakan mustahil. Wong orang kok sampai ke langit, tangganya bagaimana, kan seperti itu. Terus di sana hampa udara kok bisa hidup dan dalam waktu singkat kok nyampe, nah, seperti itu kan. Maka keimanan harus dibarengi dengan percaya yang ghaib. Kalau tidak percaya ghaib, sulit untuk bisa menjadi orang yang imannya kuat. Banyak yang ghaib yang disampaikan yang kita tidak melihatnya secara langsung, namun kita percaya bahwa itu benar karena yang menyampaikan adalah Allah, yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti datangnya malaikat Jibril ke rumah-rumahnya orang mukmin. Dipikir apa yo cukup wong sak donya kan ngoten to. Berpikirnya kan ngoten to. Sak menembane kuasane Gusti Allah. Tidak ada yang sulit kalau Allah berkehendak. Kemudian malam harinya bagaimana tanda-tandanya? Malam harinya disampaikan inna amarata lailatul qadri. Sesungguhnya tanda-tanda Lailatul Qadar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan bahwasannya annaha lailatun safiyah baljah. Malam yang bening, malam yang terang, malam yang cemerlang, ka'annaha fiha qamaron satian, seolah-olah ada bulan yang nampak, sakinatan sajiyah, tenang, la barodun wa fiha wala karun, tidak dingin dan tidak panas. Jadi suasananya itu tenang, sejuk, tidak dingin, tidak panas. Yo angel bedane pokoke awak iki. Awake dhewe secara patek paham wis ngoten mawon nggih. Ketika orang mendapatkan pemahaman yang benar tentang masalah ini, artinya memang benar-benar dia tahu Lailatul Qadar, justru disunnahkan untuk menyembunyikan, tidak menyampaikan kepada yang lain. Kenapa? Karena itu merupakan karomah, merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang mukmin yang harus dijaga, jangan sampai timbul ujub, timbul kesombongan. Andaikan benar-benar tahu, jenengan ngomong mambung Lailatul Qadar, pasti aku roh tanda-tanda ini misalnya ngoten, nambah ndak oleh ngoten, nambah dipertanyakan ngoten lho. Lah nek wong muni ngoten nggih. Kenapa? Kalau memang tahu betul, harus disembunyikan, harus dirahasiakan. Itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita fahami, ibadah di siang harinya Lailatul Qadar ini memiliki nilai yang sama dengan ibadah di malam harinya. Makanya Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir itu total ibadah kepada Allah. Wis nyambut gawene ditinggal kabeh nggih. Jadi ibadah saja nggih, sampai ngeten bahasanya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza taqala al-asra al-awakhir ahyal lail. Jadi Siti Aisyah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, Nasai, dari Abu Hurairah. Aisyah mengatakan sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir, 10 hari bukan hanya yang ganjil. Awalnya milih-milih sing ganjil ya, lek ra ganjil alah paling ora Lailatul Qadar. 10 hari yang terakhir itu apa yang dilakukan? Ahya al-lail, menghidupkan malam hari, semalam tidak tidur, bukan sebagian malam. Maka dalam mengisi ibadah di malam Lailatul Qadar ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah sesuai dengan hadis man sholat al-maghrib wal isya, hadisnya yang berkaitan dengan itu, bahwa sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Jadi setiap hari jangan lepas berjamaah kalau tidak bisa sholat tarawih misalkan, berjamaah sholat isya sama sholat subuh. Kemudian yang kedua, menghidupkan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan sepertiga malam, sebagian dari malam. Itu yang sedang, yang paling tinggi derajatnya, semalam tidak tidur, hanya ibadah. Kok iso? Yo iso. Bagi yang memang imannya kuat ya. Awak itu serah kuat ora turu. Makanya sing penting pagah tarawih, pagah witir. Kemudian apa yang dilakukan? Ibadah apa? 1,
sholat. Sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, dan usahakan ditambah dengan sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu mudah. Hanya saja kalau tidak ada yang mencontohkan, bingung, hanya gitu aja. Sebenarnya tidak sulit untuk menjalankan sholat tasbih. Kalau siang hari kita mengerjakannya langsung 4 rakaat, itu yang bagus. Malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Terus di dalam sholat itu apa? 1, disunahkan untuk suratnya, rakaat yang pertama surat Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua surat Wal Asri. Kemudian rakaat yang berikutnya surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keempat surat Qul huwallahu ahad. Niku yang disunahkan. Andaikan dengan pakai surat yang lain, monggo. Sama kalau kita qobliyah subuh, ada surat yang disunahkan dibaca. Apa? Alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau sudah terbiasa pakai surat-surat yang khusus, kalau tidak pakai itu kadang kurang enak. Kadang kurang enak. Kemudian yang kita baca apa dalam surat tasbih? Versi yang pertama, ada 2 versi. Versi yang pertama adalah setelah membaca surat tersebut, kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan hasan, bagus kalau ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 15 kali ketika selesai membaca surat. Setelah itu rukuk 10 kali, setelah membaca subhana rabbiyal azim bihamdi, membaca tasbih tadi 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Dan tambahan lagi yang perlu diingat, sebelum berdiri di jalsatul istirahah, duduk istirahat, setelah sujud kedua membaca tasbih 10 kali. Allahu Akbar, tidak langsung berdiri, duduk dulu, tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk sholat tasbih ini, jalsatul istirahah yang sebenarnya tidak boleh lama, itu diperbolehkan. Karena kaifiah yang di Rasulullah seperti itu. Kemudian sebelum salam kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, bisa dibaca sebelum membaca tahiyat atau setelah membaca tahiyat sebelum salam. Bisa menggambarkan ya. Karena saya pernah mengajak orang sholat itu, setelah itu ada komentar, sholat kok aneh gitu loh maksudnya. Ada yang mengucapkan seperti itu, wah sholat kok aneh, berarti belum pernah mempraktekkan. Makanya saya katakan tadi, bisa jadi kalau tidak ada yang mempraktekkan atau yang ngajarin terlebih dahulu, bingung, tapi tidak usah bingung. Jangan coba ngoten mawon. Bagi yang belum, saya yakin jangan sudah terbiasa itu. Hanya bagi yang belum, ini khusus yang belum, yang sudah jangan kemudian walah mau dadi warai ngoten ya. Ini bagi yang belum. Kemudian versi yang kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian sebelum rukuk membaca 10 kali. Sehingga ketika jalsatul istirahah tidak membaca, langsung berdiri. Dan juga sebelum tahiyat atau sebelum salam tidak membaca. Versi yang kedua. Namun yang paling banyak pakai versi yang pertama seperti tadi. Itu ketika malam Lailatul Qadar, usahakan tambahin niku. Kalau tidak salah waktunya sekitar 20 menitan. 20 menit itu cukup untuk 4 rakaat. Kalau kita menjalankan langsung 4 rakaat, boleh kita tanpa tahiyat awal dan boleh dengan tahiyat awal. Bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat. 4 rakaat, jangan bingung apakah perlu tahiyat awal. Jawabannya tahiyat awal monggo, tidak ya tidak apa-apa. Pun yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Disunahkan malam Lailatul Qadar kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan usahakan membaca surat yang ada fadilahnya. Seperti surat Yasin, kemudian surat Al-Ikhlas, ayat kursi, akhir dari surat Al-Baqarah,
surat idza zulzilatil ardu zilzalah yang ada fadilahnya itu ya, qul ya ayyuhal kafirun dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan untuk lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa. Zikir perbanyak, kemudian sholawat ya, istighfar dan juga doa. Doa yang sering kita baca, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun harim tuhibbul afwa fa'fu anni kalau kita untuk pribadi. Fa'fu anna kalau kita berjamaah. Wal mustahab ayat'u al mu'min fiha bi ayyakulu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tungani niku. Artinya apa? Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, yang mencintai ampunan, maka ampunilah dosaku. 5 rawat Aisyah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat ya Rasulullah. Aisyah pernah bertanya sama Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, kasih tahu aku jika aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Qala, Rasul menjawab, quli. Aisyah berkatalah atau bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Al-Khamsah, Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, ya, seperti Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan lain sebagainya. Kemudian selain doa itu ada doa yang lain seperti disampaikan dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Apa doanya? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah ad-daimah fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah ad-daimah fi dini wad dunya wal akhirah. Oke, ndak hafal paling nggih. Saman kira-kira keterlawan. Kan ada lagi, kemudian disunahkan juga dalam satu hadis disampaikan, bacalah la ilaha illallah al-kalimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wal ardi wa rabbil arsyil azim. Baca itu juga, la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wal ardi wa rabbil arsyil azim. Seperti itu bacaan-bacaannya. Ya, itulah tentang Lailatul Qadar. Kenapa ini kok perlu kita sampaikan? Seperti tadi saya sampaikan, agar memotivasi kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan itu hanya terjadi 1 malam dalam 1 tahun, dan sekarang kita di hadapannya. Karena kita menyongsong 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, sehingga dimungkinkan kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar kalau memang satu diberi umur panjang, diberi kesempatan, yang kedua mau memanfaatkan kesempatan. Kadang ada orang yang punya kesempatan namun tidak dimanfaatkan, ada kesempatan namun tidak ada kemauan sehingga ya tidak dimanfaatkan. Harapannya seperti itu. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Iman kalau kita terlewatkan itu, nunggu Ramadan berikutnya baru kita bisa menjumpainya. Itu pun kalau kita diberi umur panjang. Oke, itu saja. Monggo yang mau bertanya mungkin dari yang saya sampaikan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan. Oke, kalau tidak ada kita tutup, oke. Oke, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal kita semua untuk menjalani 10 hari yang terakhir, ya, untuk full ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mencari waktu yang tepat jika kalau kita mudik. Jangan sampai benturan dengan Lailatul Qadar. Iman. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Waj'alna mimman istamal qawla fayatabun hasanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. La rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.